Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rosa Damayanti dengan NIM 2021011106. Di video kali ini, saya membuat tutorial analisis regresi linear berganda di program SPSS dan tutorial analisis regresi logistik data panel di program IFUS untuk memenuhi syarat ujian akhir semester statistika bisnis. Mari kita langsung saja. Sebelum kita melakukan sebuah analisis uji di SPSS, yaitu kita melakukan pembuatan variabel-variabel di Excel. Seperti variabelnya yaitu lead accounting, continuous improvement, value stream cost, balance scorecard, sama just in time. Di mana variabel-variabel ini butir-butir pernyataannya itu sampai 100 dan menghasilkan skor dari masing-masing butir pernyataan, yaitu dari LA1 hingga LA8. Setelah kita melakukan pembuatan butir-butir pernyataan di Excel, yaitu kita langsung saja ke SPSS. Nah, ini dia untuk langkah pertama, yaitu kita melakukan uji instrumen, di mana uji instrumen ini yaitu sangat penting dilakukan karena dalam proses awal ini, karena proses awal untuk ke tahap selanjutnya. Nah, uji instrumen ini ada syarat utama, yaitu uji validitas dan uji realitas. Di mana uji validitas ini yaitu untuk melihat apakah butir-butir pernyataannya ini sudah valid atau belum dalam alat ukurnya. Dan uji reliabilitas ini yaitu untuk melihat apakah kekonsistenan ini dari butir-butir, atau untuk melihat kekuatan pernyataan agar mudah dipahami. Nah, langsung saja, yaitu kita melakukan pembuatan butir pernyataan kuesioner yang akan diuji, yaitu kita buat terlebih dahulu, yaitu dari seperti LA1 hingga LA8, selanjutnya CI1 hingga CI8, lalu VSC1 sampai 8, DSC1 sampai 8, dan CIT1 sampai 8. Setelah itu, pastikan desimalnya 0. Ini sudah saya ubah desimalnya 0. Sebelumnya desimalnya itu 2, lalu kita ubah pastikan desimalnya 0. Selanjutnya, measure-nya itu kita ubah juga menjadi scale. Lalu setelah kita membuat butir-butir pernyataan di variable view, kita langkah selanjutnya pencet ke data view. Di mana data view ini kita mengcopy paste pernyataan-pernyataan yang sudah disiapkan. Kita mengcopy paste butir-butir pernyataan dari LA1 hingga LA8, lalu CI1 hingga CI8, dan seterusnya. Setelah kita mengcopy paste semua butir pernyataannya, kita langkah selanjutnya yaitu klik analyze. Ini kita klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analyze. Kita klik. Nah, ini ada kotak, yaitu kotak dialog reliability analyze. Lalu setelah itu setiap variabel-variabelnya kita pindahkan ke kolom items, yaitu di mana variabel LA1 hingga 8 kita pindahkan ke kolom items ini. Dan pastikan juga modelnya ini modelnya model alpha. Setelah itu kita langsung klik statistik.
Ini kita klik statistik. Nah, ini ada maka akan muncul description bar untuk dicentang. Kita menceklis scale if item delete, dan untuk inter itemnya ini kita checklist yaitu correlation. Setelah kita checklist semuanya, kita langsung klik continue. Kita klik continue, lalu setelah itu kita pencet OK. Nah, maka akan menghasilkan output dari uji validitas. Nah, pada tabel ini dilihat correct item total correlation ini yaitu nilai validitas butir pernyataan, di mana butir pernyataan dianggap valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, untuk perhitungan R tabel ini yaitu DF sama dengan N dikurangi 2, yaitu N itu data, yaitu ada 100 dikurangi 2, yaitu sama dengan 98. Maka R tabel itu untuk DF-nya itu sama dengan 98 dengan alfa 5%, pengujian satu arah yaitu sebesar 0,197. Langsung saja kita dapat lihat. Untuk butir pernyataan L1 dan L4 ini nilai R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, di mana yaitu tadi R tabel itu 0,197. Maka L1-nya ini sama L4 itu tidak valid. Nah, untuk L2, L3, L5, L6, L7, L8 ini valid. Mengapa? Karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari nilai R tabelnya, yaitu sebesar 0,197. Maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nah, dapat kita lihat ini kan 0,434 karena ya valid karena lebih besar dari 0,197 tadi. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, yaitu kita melakukan uji reliabilitas. Nah, ini output dari reliabilitasnya dari variabel LA. Di mana pada kita lihat tabel ini yaitu nilai Cronbach's alfanya itu sebesar 0,48. Nah, 0,48 ini lebih besar dari nilai R hitung yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan ini dalam penelitian ini secara keseluruhannya bersifat reliable. Nah, setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari uji instrumen, kita bisa langsung saja save. Oke, kita save. Kita udah langsung save. Kita save ini, kita save. Yes. Oke, setelah kita melakukan uji instrumen, yaitu kita selanjutnya melakukan analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif ini yaitu untuk mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation,
squamous, dan kurtosis. Yaitu langkah pertama dalam melakukan statistik deskriptif, yaitu sama seperti uji instrumen. Langkah pertama, klik variable view. Setelah kita melakukan klik variable view, kita melakukan pembuatan variabel, yaitu seperti kita klik di sini untuk pembuatan variabel seperti LA, CI, VSC, DSC, dan CIT. Dan untuk desimalnya pastikan juga udah 0. Ini udah saya ubah. Sebelumnya desimalnya itu 2, dan measure-nya itu kita ubah juga menjadi scale, yang sebelumnya juga measure-nya itu unknown. Setelah kita melakukan pembuatan variabel, langkah selanjutnya yaitu kita klik data view. Di mana data view ini yaitu untuk mengcopy paste dari hasil skor variabel LA, CI, VSC, DSC, dan CIT. Nah, ini hasil skor variabelnya udah saya copy paste dari data yang kita sebelumnya, yaitu di Excel ini, yaitu tampilan seperti ini yang hasil skornya. Setelah kita mengcopy paste skor dari variabelnya dari LA, CI, VSC, DSC, dan CIT, langkah selanjutnya yaitu klik analyze. Setelah itu kita pencet deskriptif statistik, lalu kita pencet deskriptif. Nah, ini akan muncul kotak deskriptif. Nah, ini sebelumnya variabel-variabelnya ada di sini. Setelah itu variabel-variabelnya kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, ini variabel-variabelnya udah saya pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu, setelah kita pindahkan, lalu kita pencet option. Kita pencet option. Nah, ini ada descriptive option. Yang kita checklist yaitu ada mean, standard deviation, ada minimum, kita checklist minimum, maksimum, kita checklist squareness, kita checklist kurtosis juga, dan ini juga display ordernya kita checklist juga, yaitu variable list. Setelah kita melakukan checklist semua, kita pencet continue. Kita pencet continue. Setelah itu kita pencet OK. Nah, ini hasil output dari deskriptif statistik, di mana minimumnya dari LA itu 28, CI 27, VSC 19, DSC 19, CIT 23. Dan kalian bisa dapat dilihat sendiri hasil dari output deskriptif statistik. Setelah itu kita melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid. Dalam tahapan pengujian uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Yaitu langkah selanjutnya dalam melakukan uji normalitas, yaitu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini akan muncul kotak linear regression. Di sini ada kotak dependent dan independent. Untuk dependent yaitu variabel LA, dan independent itu variabel CI, VSC, DSC, dan CIT. Setelah kita melakukan pemindahan ke dependent dan independent, lalu kita mengklik plots, lalu di sini ada muncul kotak Y dan X. Kita isi spreadsheet untuk kotak Y, dan untuk kotak
X yaitu set. Jangan lupa kita checklist histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini ada muncul output hasil histogram, yaitu di mana dapat disimpulkan bahwa grafik ini memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan ini ada grafik plot, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa titik-titik ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Setelah itu kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana uji ini pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Di mana hasil outputnya itu kita melakukan langkahnya, yaitu klik analyze. Ini kita close dulu, kita save. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov yaitu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu linear. Nah, di sini juga muncul ada kotak dependent dan independen sama, yaitu LA dan dependen LA, independen CI, VSC, BSC, dan CIT. Setelah itu kita klik save, lalu kita checklist yang residualsnya yang ini, lalu kita klik continue. Kita klik continue, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita langkahnya yaitu klik analyze, lalu kita klik yang non-parameter test, lalu kita legalicity alerts, lalu klik yang ini, lalu kita klik yang ini, lalu kita masukkan yang seperti ini ke test variable list untuk menghasilkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Masukkan, lalu ini kita test distribution-nya kita checklist normal, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, kita close. Ini kalian boleh simpan konteksnya. Terus kita melakukan uji heteroskedastisitas, di mana kita klik analyze, lalu klik regression, lalu linear, lalu di sini juga independennya LA, independennya CI, VSC, BSC, dan CIT. Setelah kita melakukan pemenuhan, kita lalu klik save. Lalu ini juga residualnya ini, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Setelah itu kita klik
transform, lalu compute variable. Ini kita target variabelnya kita isi res2 dan numeric expressionnya itu kita isi abs_res dalam kurung res_1. Setelah kita melakukan pengisian, kita lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Lalu klik analyze lagi, lalu kita klik analyze. Kemudian klik regression, lalu klik linear. Dimana dalam kotak dependennya ini kita keluarkan, lalu ganti menjadi res2. Kita ganti, masukkan dependennya kita res2, lalu pencet OK. Nah, di sini akan menghasilkan output confessions. Ini confession di mana konstannya yaitu CI kita ada ini conventionnya 0,078, lalu ada minus 221. Nah, kalian bisa dapat dilihat sendiri. Setelah itu kita melakukan uji grafik scatter plot. Langkahnya yaitu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu dependence-nya yaitu kita ini keluarkan, kita ganti LA, lalu kita klik plots, lalu kita klik plots. Nah, ini kotaknya yaitu sama Y-nya spreadsheet dan X-nya spread. Ini histogramnya kita nggak checklist sama normal, probability-nya nggak kita checklist. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini akan menghasilkan scatter plot. Kita akan menghasilkan scatter plot. Nah, setelah itu kita melakukan uji multicollinearitas, di mana kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu setelah itu dependennya A, independennya yaitu CI, VC, BSC. Setelah itu kita klik statistik. Setelah itu kita checklist yang ini kita nggak checklist, ini kita nggak checklist, ini kita checklist, ini deskriptif, dan ini kita checklist. Lalu setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dimana di sini ada yang correlation, hasil output dari correlation-nya, dimana pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Setelah itu kita melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear.
di mana dependennya masih sama, kita isi dependen LA, dan independennya kita isi CI, VSC, DSC, dan CIT. Lalu setelah itu kita akan klik OK. Kita akan klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output uji F atau uji kelayakan model, yaitu uji ANOVA. Ini outputnya di mana berdasarkan perbandingan F dikurangi statistik dengan F tabel, maka jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah kita melakukan uji F, yaitu kita melakukan uji T, yaitu uji T-nya yaitu yang ini, koefisiennya ini kita melakukan di mana konstannya itu di mana koefisiennya itu konstannya, understand-nya menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dan hipotesis dalam uji T adalah jika nilai T statistik lebih kecil dari tabel, maka menolak H0 yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah itu kita melakukan koefisien determinasi, yaitu dalam model Sumari. Di mana dalam model Sumari ini pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust square itu sebesar 2,57, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya LA dapat dijelaskan oleh CI, BSC, FSC, dan CIT sebesar 31%. Sementara sisanya yaitu sebesar 6,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dalam tutorial analisis regresi linear berganda. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat tahapan-tahapan analisis regresi logistik data panel di program Infuse. Sebelum kita melakukan analisis data, kita membuat tabulasi data terlebih dahulu di Excel. Nah, di tabulasi data ini terdapat 6 variabel, seperti variabel kualitas audit, ada variabel audit tenure, ada variabel AS, ada variabel ACS, ada variabel UP, dan yang terakhir ada variabel A. Nah, setelah kita melakukan pembuatan tabulasi di Excel, kita langsung saja buka program Infuse-nya. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita klik yang ini. Setelah itu work file structure type-nya kita ubah menjadi balance panel. Nah, frekuensinya kita tidak usah ubah, start date-nya kita mulai tahun 2009, dan end date-nya kita 2013. Nah, number of cross-section-nya kita isi 25. Kenapa 25? Karena ada 25 perusahaan yang kita akan analisis. Di sini kita isi work files name-nya, kita isi logistik data panel.
Nah, setelah kita isi semuanya, kita lalu klik OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat template untuk variabel-variabel penelitiannya. Kita klik object, kita langsung new object. Setelah itu type object-nya kita ubah menjadi series. Nah, name for object-nya kita ubah, yang pertama kita ubah menjadi AT. Setelah itu kita OK. Nah, setelah kita melakukan pembuatan template, langkah selanjutnya itu kita akan mengcopy data dari AT-nya dari Excel. Kita klik 2 kali, lalu kita klik edit. Setelah itu kita mengcopy data variabel AT. Kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Paste. Nah, setelah itu kita langsung saja close dari template variabel AT. Lakukan langkah seperti tadi secara berulang untuk pembuatan template variabel-variabel lainnya seperti auditor switching atau AS, ACS, ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit. Ini ada tampilan yang sudah saya buat, template-template dari variabel-variabelnya. Selanjutnya, setelah kita membuat template dan mengcopy paste dari variabel-variabel tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan sebuah analisis statistik deskriptif, di mana untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan diteliti. Langkahnya yaitu kita klik quick, lalu pencet grup statistik, lalu pencet deskriptif statistik, lalu pencet common sample. Nah, di sini akan tampil jendela seperti ini. Nah, di sini kita akan isi seperti AT, terus AS, terus ACS, terus UP, dan AA. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini maka akan muncul output dari analisis statistik deskriptif, di mana dapat kita lihat bahwa data dari observation-nya ini ada 125 data. Dan kalian bisa lihat hasil dari median, maksimum, minimum, standard deviation, squamous, kurtosis, Yarque-Bera, probability dari variabel-variabel KUA, AT, AS, ACS, UP, dan KA. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan melakukan menilai model fit atau overall model fit test. Kita ini langsung close saja. Nah, setelah itu kita untuk menilai model fit, kita pencet quick, lalu estimate equation, lalu akan muncul jendela seperti ini. Kita isi seperti KUA, lalu C, lalu AT, lalu AS, lalu ACS, lalu UP, dan AA. Setelah kita isi, lalu kita estimation settings-nya kita ubah menjadi binary choice, yaitu kita klik yang ini.
Nah, setelah kita melakukan pengisian ini, kita langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul output proses overall model fit, di mana nilai LR statistik menunjukkan sebesar 23,1300. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, sehingga tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga dikatakan model fit. Lalu kita close. Lalu kita klik name, kita beri nama menjadi EQ01. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan overall model fit test, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Pertama, dalam uji hipotesis ini ada uji F, di mana menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel yang terikat. Langkah-langkahnya yaitu dalam melakukan uji F, yaitu kita klik nama persamaan yang kita sudah buat tadi, yaitu EQ01. Nah, di sini kita akan memunculkan output dari uji F-nya ini, di mana uji F-nya ini dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari AT, AS, ACS, UP, dan KA secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap KUA. Oke, setelah kita melakukan uji F, yaitu kita akan melakukan uji koefisien determinasi, di mana hasil koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, kita langsung saja langkah untuk uji koefisien determinasi, yaitu untuk hasil outputnya kita yang ini MC Fedden R squared, di mana akan menghasilkan output 0,135289. Maka artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya KUA dapat dijelaskan oleh AT, AS, ACS, UP, dan KA sebesar 13,5%. Dan dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Setelah kita melakukan uji koefisien determinasi, kita selanjutnya akan uji T, di mana uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Di mana output dari proses uji T ini terdapat dari Z statistik dari variabel AT, AS, ACS, UP, KA, di mana menghasilkan masing-masing output sebesar uji T-nya yaitu minus 0,213791, yang AS minus 0,395528, yang ACS 0,879855, yang UP menghasilkan output uji T-nya 3,9076660, dan yang terakhir KA 0,162258. Maka dapat disimpulkan output dari proses uji T ini
bahwa H0 diterima, maka dengan demikian bahwa variabel dari AT, AS, ACS, UP, dan KA ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap KUA. Oke, itu saja tutorial dari analisis regresi logistik data panel di Reviews.